tahun 87. Profesor Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, guru besar Islam Studies dari Amerika Serikat, orang Arab tapi tinggal dan berbangsa Amerika, menyatakan bahwa min haitsu tanawwulil ain lasna aktsar min as-salaf ghairana lasna bimustawahu. Ini pernyataan ini sangat bernyanyi oleh saya dan saya ingin juga setuju maknanya begini. Dari sudut pencapaian ilmu, kita ini jelas lebih banyak daripada para ulama salaf. Waktu itu baru komputer, sekarang baru anak tulis kayak ini kecil, ini ribuan kitab hadis saja punya 171 kitab hadis dalam sekian ratus jilid, belum tafsirnya, belum fikihnya, ribuan, bahkan bisa mencapai 100 lebih. Butuh bab apa tidak dari 5 menit sudah keluar. Jadi koyok pinter gitu. Orang sekarang itu koyok pinter, dan sing pinter ngene aja. Tapi harus tahu dari segi pencapaian ilmu kita jelas lebih banyak. Imam Syafi'i butuh satu hadis harus bepergian 2 bulan dari Baghdad ke Damaskus. Jauh. Beliau agak lama tinggal di Baghdad, dari waktu itu dari Gaza ke Baghdad 6 bulan. Hanya dalam rangka mencari informasi beberapa hadis saja. Nah sekarang kan 10 atau 20 hadis tidak butuh waktu 1 jam. Sekarang saya tahrijnya, ini hadis ini kualitasnya bagaimana, cukup, tidak usah pergi kemana-mana. Tapi pernyataan beliau itu ghairu anna lasna bimustawa, hanya kita ini gak level dibanding para ulama salaf. Kalah adoh. Nah, itu aja oleh aja ini iso jaga, tapi level mustawa, karisma, kewibawaan, mohon maaf, ketakwaan, warak, Nunggu saya sudah profesor, beberapa waktu yang lalu saya bimbing haji, jemaah haji. Berdasarkan ilmu fikih yang saya pelajari sejak dulu dari pesantren, saya selama studi tidak pernah dakwah, saya pernah saya pesantren selalu baik keluarga juga masih dalam pesantren. Sudah tak pelajari, saya pikir benar. Saya katakan pada jemaah saya, Bapak, kalau memakai ihram itu begini. Apa sebabnya? Sangat punya perasaan, tapi bagi saya sing waras lah. Maaf Pak, saya ikut kiai saya. Bayangkan, saya yang bimbing, saya punya travel, ya saya punya sekolah yang ngaji, tapi beliau ini orang kampung yang saya bimbing. Saya arahkan pada fikih yang menurut saya benar, dia mengatakan saya ikut kiai saya saja. Maka kiai jelas kiai kamu. Artinya apa? Penjenengan ini jelas lebih berwibawa di masyarakat dibanding saya. Oleh karena itu, kalau saya punya apa-apa, pesan apa-apa, saya lebih enak melewati penjenengan dibanding saya langsung memberi ceramah. Sebab gue di buku penjenengan dibanding saya. Itu videonya begini. Ini lasna mustawa, jadi soal mustawa, soal karisma itu seberapa lama, seberapa intensif seorang tokoh itu terlibat di masyarakat. Ini yang harus kita sadari, bahwa kalau dulu memang saya pernah menyatakan untuk maqala wala tarjum man qala, itu dulu. Itu saya cari. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan, jangan peduli apa yang siapa yang mengatakan. Tapi kalau sekarang tidak bisa, kudu itu sokos ini. Jadi jangan sampai membuka kayak. Oke, perkataannya kita perhatikan, tapi komis ini juga kita perhatikan. Ini mau fasik orang. Ini dokter, ketua apa, ternyata korupsi, ini jangan terus track record kehidupan itu
Itu poin pertama yang ingin saya tekankan sebagai pendahuluan. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa begitu penjenengan masuk wilayah fikih, sekali lagi, begitu penjenengan masuk wilayah fikih, pasti ada khilafnya. Gak usah bingung, gak usah stres, gak usah nges. Oh tadi yang Hasim Abbas begini, nanti yang begitu. Ya itu sejarah fikih. Nek podo, tenang. Bayangkan Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Dan kok bedanya sampai begitu mantap. Imam Syafi'i guru Imam Ahmad, Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Loh, kok akhirnya bedanya bukan dalam kerjaan tapi sampai ketika beda mantap jadi. Mengapa? Karena fikih. Oleh karena itu saya sampaikan di pemberian orang yang benar-benar fikih, yang benar-benar fikih mesti awet nom, awet sehat, awet urip. Mengapa? Karena lapang dada, dingin kepala, gak gampang stres, gak gampang yang wong, gak gampang rasa bener dhewe. Nek wong sing rasa bener dhewe, berarti fikih lagi sak dhewe. Oke. Nek wong sing gampang itu bid'ah, itu sesat, itu musyrik. Oh, ini lagi memulai ngaji pun. Terus ya, menurut saya itu sudah agak lama di pesantren, agak lama. Sampai betah puluhan tahun. Saya merasakan betapa sesungguhnya khazanah saya itu sangat luas, sangat bagus. Hanya persoalannya adakah generasi pesantren yang sanggup menyampaikan misi dakwah wali songo, misi dakwah ulama salaf itu sesuai dengan kondisi situasi. Karena dalam usul fikih penjelasan mesti mengenal kaidah la yunkaru taghayyur ahkam bi taghayyur zaman wal makan wal hal. Itu dari Imam Ghazali. Ada Syafi'i dari ulama usul fikih ketiga. Kemudian ditambah oleh Ibnu Qayyim wal alam. Lalu kemarin saya tambah satu waniyah. Jadi ada 5 sekarang. Ya mohon maaf saya urut-urut ini. Jadi tidak dipungkiri hukum itu berubah sesuai atau kebutuhan berdasarkan kebutuhan zaman, tempat, dan keadaan. Kemudian ditambah oleh dan kebiasaan. Satu dan niat. Benar. Niat membeda hukum. Sholat untuk 4 rakaat sesuai niat asal sesuai niat itu. Dan masih banyak lagi. Apa intinya? Yang ingin saya sampaikan tadi sudah ada di file MUI. Saya ringkaskan beberapa hal fikih terapan. Yang saya harapkan yang setuju dan yang tidak setuju podonya, podonya huruf O-nya, gitu deh. Maksudnya saya yang setuju maupun yang tidak setuju sama-sama mengucapkan huruf O. Oh, itu yang saya cari. NO atau Muhammadiyah atau apa saja, pokoknya huruf O itu yang saya cari. Saya kesini mencari huruf O. Supaya apa? Orang yang tahlilan ya O, yang juga tahlilan ya O. Karena sama-sama ngerti. Oh, sing tahlil ya duwe dasar, sing gak tahlil ya duwe dalil. Oke. Sungguh saya terus terang setelah saya lulus dokter tahun 2001 saya menulis Lajnah Waktu Masail NU tahun 1926 sampai 1999. Saya nanti mau kemana-mana mencari data masail NU, kemudian saya ringkaskan di disertasi. Dan yang paling mengesankan bagi saya, saya mohon maaf kepada yang bukan NU, saya mohon maaf, nanti saya menceritakan sedikit disertasi aja, bahwa keputusan musyawarah nasional ahli ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 yang tadi disinggung Yai Hasim Abbas merekomendasi, menyarankan, mengajukan para ulama NU untuk juga mengadopsi fikih manhaji
Fikih manhaj itu adalah fikih yang diproduk oleh istimbat para ulama berdasarkan manhajnya para imam mazhab 4 yang diikuti NU sesuai bab 2 pasal 3 anggaran dasar NU. Itu NU menjadi salah satu dari 4 mazhab. Talfik manhaj boleh, jadi nyambung antar mazhab terkait manhaj, metode itu boleh. Sudah ini keputusan. Ini yang menurut saya sangat maju, sangat hebat, luar biasa. Ini nanti kalau percaya kan, akhirnya orang itu kalau Muhammadin akan perduk produk muni. Oh, benar. Kita ingin, kita sangat ingin bagaimana khazanah, mohon maaf, khazanah NU yang begitu banyak, kita yang begitu banyak itu lalu berdaya untuk sampai kepada pemahaman fikih Islam yang fleksibel. Al-fiqhul muyassar. Alhamdulillah ketika ya, mohon maaf saya mendengar berita dari teman-teman yang silaturahmi ke Gus Mustafa Bisri Rembang sudah membaca buku saya. Beliau bertanya, mohon maaf, yang ini fikih NU mohon maaf ini komentar gak tinggal ya, itu ya saya gak tinggal bahasa Arab biasa, bukan ngeleh ini, bukan ngenteng ini, bukan saya ini, tapi memang kita beragama itu harus kita diberi dukungan Yusra lain bahwa jangan aku fikirin harus dan masih banyak ayat hadis yang mengatakan bahwa agama itu jadi buat-buat aja dinilai. Oleh karena itu nanti kalau dengan tanya kepada A, B, C, kalau pendapatnya beda, ya sudah fikir. Ya saya tentu sebagai orang yang berpendapat nanti akan mengugemi pendapat saya karena saya merasa punya dalil yang menurut saya cocok. Bapak itu harus ngomong. Menurut saya mungkin menurut saya sangat ini menjadi contoh fikih terapan. Beberapa waktu yang lalu saya membimbing disertasi doktor salah seorang kiai NU dari Tegal, tidak usah sebut namanya dulu. Kiai Alim ya, tentu sudah hebat membahas masalah bahsul masalahnya Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Salah satu bahasan adalah asal usul tahlilan. Dibahas ternyata semua ulama waktu itu belum ketemu, juga belum ketemu dalil. Sementara di luar sudah saya tahlilan, yomis tahlilan mungkin berpuluh kali orang bahkan beribu kali. Istiqomah tadi, sehingga asalnya ikut bintang itu gak sama Nabi. Nah ini terus ini, sehingga jauh buat mutahila, buat asalnya tahu pakai seperti tahlilan, sehingga oh itu gak dalil dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan di dalam beras beberapa yang lalu waktu 7 harinya Gus. Siapa Gus? Yang di tingkat Surabaya, Gus. Itu Gus Hadi, oke Gus Hadi, bisa saya sampaikan. Saya ingin informasi diketahui memang dari yang sempat menulis buku dan di TV 9 juga belum saya share. Insya Allah nanti kalau saya tanya akhir dia akan saya jelaskan. Saya kalau di TV 9 itu tergantung yang bertanya. Berarti kalau saya akan beda. Nah, ini ternyata ya karena produk gak ya sehingga karena merasa indah yang dilakoni, sehingga karena tidak adanya yang dilakoni, cuma ada gap gitu. Nah akhirnya saya melacak karena ini yang saya bimbing tidak bisa mengetahui, saya kira menyelidiki tidak ketemu. Akhirnya saya melacak sendiri dan ketemunya di Den Haag di Belanda.
tahlil bukan produk Arab, produk Indonesia. Oke, terus sebenarnya tidak tubuh kita tahlil yang Mesir, tidak ada. Buku fatwa tahlil yang Saudi Arabia, tidak ada. Nek nyampe kalau mengapa ini harus ada sejarah jasmiyah Jawa sejarah kalian kan benar. Saya juga menghimbau kepada semua umat Islam baik NU Muhammadiyah yang mau tahlil punya tidak mau tahlil ini harus kita tahu supaya aku dulu kalau saya dulu nanti membentuk huruf O kalau nggak ada kode itu berkata tapi yuk enaknya kan kalau tahlil itu berkata enaknya jauh lah ya kayak berkata itu banyak tahlil karena sudah tahu dasarnya nanti akan teguh didengar bahasanya bahasa Jawa kamu. Mengapa? Karena data umat Islam Indonesia khususnya Jawa ini semua dasarnya dia diusulkan oleh mulai dari yang bagi studi dokter di Universitas tentang Islam Jawa mesti wajib belajar karena datanya di museum